Tidak ada ketegangan antar etnis di Oh, nggak ada, sudah ada. orang Jawa nggak? Nggak ada. Orang buruh itu sudah menjadi Indonesia Mini. Indonesia Mini. Karena sudah terdapat data kita itu hampir semua suku bangsa di Indonesia sudah di situ. Maluku itu sudah ada dalam imajinasi saya sangat lama, air yang jernih. Baru kemarin terwujud menikmati Pulau Buru. Dan itu hanya cuma 3 hari ya. Dan itu makanya saya ekspresikan dalam satu lagu kan. Oh iya. Lagu dah ini lagi di sana. Kan itu perspektif kita sebagai outsider, orang luar yang melihat Pulau Buru, mendengar cerita tentang Pulau Buru. Saya rangkai dalam cerita lagu supaya mewakili perasaan ya. Tapi waktu datang ke Buru itu masyarakat Buru bagaimana? Masyarakat Buru sangat ramah, tidak agak berbeda karakter ya mungkin dengan masyarakat pulau-pulau sebelahnya seperti Ambon. Jauh lebih ramah mungkin karena merupakan perpaduan berbagai suku terbiasa berinteraksi, beradaptasi. Adaptasi kan bagian penting dari kehidupan sosial. Orang-orang yang berhasil, potensi berhasil itu kalau dia punya kemampuan adaptasi, baik dalam pergaulan, pilihan bahasa, ketidakterkejutan. Kan banyak orang yang menjadi radikal itu karena terkejut dan tidak siap berinteraksi dengan perbedaan-perbedaan. Makanan yang Pak Alif nikmati di sana. Wah, itu pertama kali saya makan sagu. Sagu. Masa makan sagu? Makan. Hampir lepas. Papeda. Hampir lepas gigi saya makan sagu. Sagu yang keras. Iya. Ada yang papeda. Itu ketahanan pangan. Pangannya tahan digigit-gigit enggak? Papeda makan. Papeda makan. Oh, alhamdulillah. Saya lebih bisa menikmati. Betul, Malu udah jadi orang Maluku. Oh, iya. Ya. Jadi yang penting waktu makan ikan bagaimana? Nikmati ikan. Ikannya? Ikan buru bagaimana? Ikan lalosi paling enak buat saya. Oh, lalosi juga makan. Lalosi. Kalau lalosi di bahasa itu bahasa Maluku, Bang. Bahasa lalosi. Indonesianya apa? Kan? Kalau Bang Ali bahasa kalau lalosi bahasa Indonesia. Saya nggak ngerti. Kita kan bukan orang laut, Pak. Oh gitu. Kita orang pedalaman. Mataram itu pedalaman kita. Terus makan itu ikan kakatua. Kakatua. Makan. Enak, tapi saya tetap pengagum lalosi sementara ini. Gitu. Saya nggak tahu orang sana mungkin lebih pilih kakatua, mungkin lebih besar ya. Iya. Lalosi lebih kecil. Kakatuanya beda di giginya. Giginya tajam. Dia tajam. Karena pemakan karang. Disebut kakatua. Jadi kakatua kan bentuk giginya enggak. Karena warna-warnanya juga katanya ikannya. Iya, kalau kakatua warna. Tapi lalosi tetap. Menurut saya di lidah saya. Oh, lalosi enak ya, lalosi. Lalosi bakar lalosi kuah ya, bakar. Bakar. Oh, makan lalosi bakar. Lalosi bakar di rumah siapa kemarin? Di Hatawano. Hatawano betul. Oh, iya. Wih, kenapa ini? Lalosi. Makan juga tahu kasbi. Lupa saya yang mana. Kasbi itu singkong. Oh iya. Singkong, masa Maluku dah singkong. Sama apa? Satu lagi yang empuk itu. Apa? Keladi. Bukan, keladi tahu saya. Apa yang empuk? Ubi-ubian. Dia bulat, kalau buahnya itu bulat. Daunnya itu agak begini-begini itu. Apa? Jadi lupa. Apa sih? Kayak buah-buahan. Ini buah, pohonnya tinggi. Waktu sembelih sapi itu sebelahnya ada pohon itu. Oh, sukun. Merek rokok itu sih. Sukun. Itu kan makanan di sana kalau di. Setiap hari ada sukun. Oh, ada. Nggak pakai berhenti buahnya di sana. Enggak. Dia kalau di setiap kampung itu pasti ada sukunnya. Tapi hanya jadi gorengan. Bisa goreng, bisa direbus, dikukus. Lebih enak mana kalau Bung Alif udah makan sukun yang mana? Goreng. Belum pernah makan sukun santan. Belum. Oh, sukun santan lebih enak. Itu kalau sama dengan ikan lalosi, keren. Wah, itu kombinasi yang kemarin lupa dicoba. Ada setelah mau pulang kesannya apa? Kesannya masih pengen menjelajah.
Oh, pakai keping balik. Oh iya. Berarti berhasil sihir-sihir di Pulau Buru. Oh, nah. Hah? Tidak ada sihir di sana. Sihir ini sihir alam. Enggak. Apa? Alam yang membuat Iya. Alif Lagung. Iya. Sihir. Iya. Orang Buru tidak pakai. Cuman di Namlea itu ada beberapa sampah kecil ya. Hah? Di Namlea di yang Oh, itu kota kabupaten. Nah, iya. ada beberapa sampah kecil gitu. Apa itu? Sampah-sampah sedikit di sana. Oh, sampah. Oh iya, benar. Nah, apa penghasil memang ada kebiasaan juga membuang sampah sembarangan atau soal sampah itu dia punya tradisi apa? Jadi itu sebenarnya pemerintah juga sudah menyiapkan tempat sampah untuk masyarakat membuang di tempatnya. Cuma itu mungkin kesadaran masyarakatnya yang enggak. Apa Ada karena juga itu mobil sampah. tempat wisata mungkin ya? Jadi banyak pengunjung sehingga mungkin Tempat juga, wisata bukan di Namlea, di Jukumarasa. Di pantai itu. Oh ya Jukumarasa. Iya. Nah, apa laut di Jukumarasa bagaimana pantainya? Wow, sebening kaca. Sebenarnya kaca. Sebening kaca. yang di danau yang di darat. Hah? Cuman yang danaunya sangat luas, rasa di Danau Toba. Orang Toba. Seperti Danau Toba, cuman airnya asin di situ. Iya, itu. asin. Dia kalau air pasang dia turun, dia naik masuk, surut dia keluar. Pagi masuk, Iya. sore keluar ya. Iya, agak keluar. Kita pas keluar waktu kemarin. Iya, gitu. benar. Tapi nggak sampai di air bom. Saya nggak mampir lihat, tapi nggak mampir. Nah, itu air bom itu. Air ini ya, Air tawar. di sebelah air asin. Gabung nggak sama air asin. Lihat. Jadi setelah balik dari Buru, ada kepingin balik lu kan? Sangat. Nah. Kalau ada tiket saya langsung Oh berangkat. gitu ya? Nanti kalau balik lagi, nanti saya bawa yang lebih jauh lagi. Di mana? Nanti ada kalau bisa jalan-jalan ke daerah persawahan. Oh, Hasil karya dari masyarakat Pulau Jawa. Kampung unit. Bukan kampung unit. Oh, namanya unit. Dulu unit itu waktu zaman masih sebelum transmigrasi unit 1, unit 2. Tapi setelah masyarakat dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat datang ke Buru, itu kampung, pakai kampung. Kampung. Ya, ada kampung. Namanya saya pikir kampung unit, Pak. Nah, Karena setiap saya sebut orang unit. iya unit dulu. Waktu datang itu kan masih unit. Saya searching di kampung unit nggak ketemu di Google. Enggak ada men, tidak ada. Jadi antara si Tapi pencerita. dari sekarang begini Bang Arif, harus belajar bahasa Ambon. Oke. Contohnya bagaimana? Kalau masa Jawa misalnya saya orang Ambon bilang Katong. Katong itu banyak orang. Oh, katong itu kita. Ya. Tapi kalau misalnya Beta. Ya, benar. Oke, itu lagu nasional. Kalau Betawi gue. Berarti yang punya Indonesia ini orang Ambon. Iya. Indonesia tanah air beta. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia kamu, Nah, itu saya lupa. berarti Ambonnya atau burunya Ose. Ose. Iya. Kamu. Kamu. Ose. Cuman kita belum semua ya kali ya. Itu beras di Ambon itu yang dihasilkan petani Jawa itu beras asli, bukan Ambon. Pulau Buru itu beras asli Pulau Buru atau beras yang didatangkan dari Jakarta itu sebenarnya. Iya, kalau zaman sebelum adanya transmigrasi ke Buru, padi kita sudah ada di Buru. Ya. Tapi padi kering, namanya padi kering, bukan padi sawah. Oh, di kebun. Bukan padi ladang. Padi ladang. Iya. Namanya padi apa? Ya kalau di sana ada bahasa Buru, ada bilang fulan telo gawat, 3 bulan padi Fulan. bulan. Fulan. Iya. Fulan. Telo gawat. Telo gawa. Kalau Jawa kan Padi gogo. telu. Telo. Kalau kita telo. Oke. Orang Sunda tilu. Iya, seperti itu. Jadi 3 bulan. Iya. Fulan itu padi. Iya, jadi padi 3 bulan udah panen. Padi. Fulan. Telo gawat. Gawa. Iya.
Oke. Masih ada itu? Masih ada. Tapi betul pengembangannya kecil. Dikembangkan? Enggak. Mungkin. Belum. Disilangkan. Enggak juga. Ditetapkan sebagai tanaman Lokal. Ya. Masuk di dalam. Iya, nanti yang di beras yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu banyak juga ada campuran dari luar. Bibit-bibit dari luar juga kan ada. Seperti itu. Enak mana kalau telugawa dan padi yang Telugawa enak. keras Dia teksturnya itu kenyal dia. kenyal. Masa tanamnya lebih panjang atau lebih pendek? Nah, hampir sama. 3 bulan toh. 3 bulan sama. Nah ya. Oh, cuman yang satu butuh air banyak, Satu enggak? satu enggak. Satu butuh air biasa saja. Kalau persawahannya tuh airnya bagus ya. Bagus, bendungan dari. Makanya kemudian yang dikembangkan padi-padi yang Iya. tahan air, Tahan air itu. bukan padi kebun. Padi telugawa. Fulan Telugawa. Iya, fulan kan padi ya. Iya. Iya, fulan telugawa. Oke, menarik. Selain fulan telugawa, apa makanan lokal yang ada di Pulau Buru itu? Nah, karena Pak Arif mau tahu orang Maluku khusus Pulau Buru, kasbi, Kasbi, singkong. singkong. Tahu saya kalau itu. Iya. Ada juga kan kalau suami istri. Hah, Di sana ada makanan namanya suami. apa itu? Ah itu suami, makanan yang dibuat dari singkong bahannya Suami. sama kelapa. Oh, oke. Oh itu makanannya enak. Oh, di sini Apalagi namanya- gula aren. pakai colo-colo. Bah pakai colo-colo. Kayak ini, janjian. Kenal ikan bakar pakai colo-colo. Iya, kalau ikan bakar rasain colo-colo. Nah, Nah. kayak ketuk kali ya. Kalau kita di sana bilang cili padi itu pedes. Pedis. Cili kecil. Cili-cili. Oke. Kalau di sawah-sawah itu berapa luas itu sawah-sawah? Yang kemarin kan lewat bagian kecil sawah itu. Tapi Iya. saya dengar kalau Pulau Buru itu kan termasuk daerah produksi padi terbesar ya di Maluku. Iya. Berapa Lumbung padi di Maluku. lubung padinya? Luasnya saya tidak tahu pasti kalau luas. Nah, Kalau untuk tapi luas dia termasuk terbesar di Maluku. puluhan hektar, ribuan hektar, Ya sekitar itu, sekitar 2 atau 30.000 hektar dua atau 30.000 hektar. jauh 2 sampai 30. Iya. 20 sampai 30 mungkin. Ribu hektar. Sepanjang mata itu kita lihat sawah itu. Petani yang orang buru non Jawa ada juga. Oh enggak ada. Kalau untuk sawah Jadi kalau Jawa, padi identik sama orang Jawa di ya seperti itu. Trans dulu. Trans. Terus enggak lagi. Tidak lagi orang trans lagi itu udah jadi orang buruh. Nah, jadi orang trans ini rata-rata Jawa, Jawa orang Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Barat, Jawa Timur. Ada orang Sunda ya. Iya, Sunda juga ada. Masuk trans itu pada era Orde Baru atau Orde Baru. Orde Baru? Tahun 60-an lah. 60. 70-an. Gitu tahun 70-an. Jumlah orang Jawa di sana tuh berapa banyak? Ya sekarang kurang lebih sekitar udah 30.000 lah. 30.000. 30.000 kalau nggak salah itu penduduk terbesar kedua ya di situ. Ya sekitar itu. Jadi signifikan lah ya. Signifikan. Tidak ada ketegangan antar etnis di Oh nggak ada, sudah. orang Jawa nggak? Nggak ada. Orang buruh itu sudah menjadi Indonesia mini. Indonesia ini. Karena sudah terdapat data kita itu hampir semua suku bangsa di Indonesia sudah di situ. Sudah ada Sulawesi, Sulawesi Utara, Sulawesi Sumatera. Tenggara, Ada rumah makan Padang juga Selatan. kemarin. Padang juga rumah makan Padang banyak. Seperti itu. Saya nyobain gulai juga kemarin. Oh makan gulai Makan di, gulai. di Namlia. Gulai, sate. Oh sate. Saya Sate coba. apa? Sate Kambing. orang kambing. Oh sate kambing. Kambing. Dia begitu sate kambing. Oh. Karena kan ikan ya. Iya, sekali-sekali makan kambing. Sate kambing. Iya. Tapi sejarah sawah-sawah ini padi sudah ada kan sebelum masa pembuangan tapol-napol ya. Iya. Atau menjadi ramai karena ada tapol-napol. Nah, jadi dulu kan masyarakat buruh sebelum adanya transmigrasi, kita jumlahnya kecil, sedikit. Oke. Nah, kalau sawah atau padi itu tidak berada pada daerah-daerah yang berair, daerah ladang kering.
setelah datangnya transmigrasi, dibuka seluruh lahan itu untuk satu keluarga kan 2 hektar ya kalau nggak salah itu. Oke. Makanya buruh paling besar, Buruh paling besar. luas. Oke. Tapi saya dengar orang Jawa itu ada di sana bukan karena transmigrasi, bukan karena tapol-napol, sebelumnya juga sudah ada ya. Iya, kalau bukan hanya orang Jawa, orang suku lain juga sudah diburu sebelum ada transmigrasi. Cuma banyaknya itu pada saat transmigrasi. Transmigrasi maksimalnya. Iya. Nah, kembali ke belakang sedikit nih, soal orang penasaran kan kalau bicara buruh pasti bicara tapol-napol kan. Ya, terkenalnya begitu, Pulau Buru. Orang bertanya, pertanyaan yang paling sering diajukan ke saya itu, berarti buruh itu penjara ya begitu bayangannya. Tapol-napol itu dikunci di satu tempat, diisolasi, itu artinya bayangan publik itu. Kalau Pak Bas kan kelahiran Pulau Buru tuh. Ya salah diburu. Buru. Kelahiran. Tapi Bang Ali bukan penjara. Oh, salah itu. Salah itu persepsi salah. Jadi sebenarnya pemerintah Indonesia ini harus bersyukur bahwa dari sekian banyak daerah buruh saja yang mau menerima tahanan politik. Tahanan politik. Iya. Tapi dulu mereka dengan orang buruh hidupnya rukun. Artinya tadi Bahkan terjadi pernikahan, perkawinan. Sampai sekarang masih tidak ada penjara di Pulau Buru untuk tapol-napol. Ya kalau untuk penjara ya Tidak, ya. dia terisolasi secara alami Ya. saja. Karena pulau. Jadi saya bayangkan itu tapol-napol datang di Pulau Buru, dia tidak Ada juga bukan penjara, tapi semacam camp untuk menampung untuk mereka tinggal. Oke. Seperti itu. Oh, camp untuk tinggal. Seperti rumah-rumah kan ada. Lalu kamar-kamar. mereka membangun peradabannya sendiri ya. Iya. Membangun kehidupannya sendiri. Tidak juga. Setelah mereka berbaur juga dengan orang. Berbaur? Iya, berbaur. Berbaur dengan orang yang lebih dulu di situ. Orang buruh Orang buruh nggak ada rasa takut lihat tapol. enggak, tidak ada. Maka terjadi pernikahan, perkawinan antara itu ada, bahkan sekarang juga banyak di sana masih tinggal. Setelah 10 tahun diburu, kan dikembalikan ke Jawa. Tapi ada yang tinggal, Sampai bahkan hari ini. menikah dengan orang di sana, bahkan sampai sekarang masih ada. Dan hidup kita rukun, tidak masalah. Luar biasa kalau gitu. Itu baru Pancasila. Nah, itu Pancasila. Itu baru Pancasila. Iya. Makanya saya bikin kampung Pancasila itu. Di sana. Iya. Oke, kampung Pancasila itu bagaimana konsepnya itu? Kampung Pancasila itu kita mau mengoptimalkan nilai-nilai daripada Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Artinya apa? Kita semua berbeda nih. Yang tadi saya sebutkan bahwa buruh merupakan miniatur daripada Indonesia. Berarti kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya buat kampung Pancasila untuk bagaimana kita mengoptimalkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetap kita satu. Untuk jaga NKRI. Iya. Jaga NKRI. Iya. Itu passwordnya. Iya. Iya kan? Iya. Tujuan kita ke situ kan? Oke. Nah, kembali ke tapol-napol tadi. Nah, Yang dikirim ke sana ini kan banyak intelektual juga, banyak mungkin tenaga-tenaga profesional, hanya karena menurut politik Orde Baru itu dalam tanda kutip disangkakan dengan peristiwa terkait dengan itu. Dampak apa itu biasanya yang dirasakan oleh masyarakat Pulau Buru itu? sebenarnya dampak juga yang positif juga banyak. Positif. Ya, cuma kan kita juga pada saat itu kan seumur saya masih kecil, sehingga kita untuk langkah-langkah yang lebih jauh. Pak Bas itu interaksi langsung ya dengan tapol-napol itu? Kalau saya pernah, bahkan berkali-kali. Karena orang tua saya dulu kan tentara. Oh, Orang tua saya kan pensiunan TNI. pensiunan TNI. Iya, yang berbaur dengan. Berarti termasuk yang menjaga. menjaga mereka. Nah, ini menarik nih, hubungan tentara dengan korban G30S atau tapol-napol lah bilang begitu.
tapol-napol itu hubungan baik semuanya atau ada yang baik ada yang buruk gitu? Ya kalau yang lain saya tidak tahu, tapi kalau di orang tua saya baiklah. Soalnya saya dengar kalau tentara banyak yang saat itu sangat kejam. Kenapa orang tua Pak Bas bisa hubungannya sangat baik? Saya tidak tahu kalau untuk ada kejam dari TNI lain kepada tapol, saya tidak tahu. Karena kita kan masih kecil waktu itu. Oh, masih karena waktu saya berapa SD. tahun? Pada saat pemulangan itu masih SD saya kelas 6. Ya kan? Artinya orang buruk itu tidak orang juga di sana yang pernah saya sampaikan. Artinya konfliknya Itu kalau hubungannya dia baik, apa nggak menimbulkan dampak sehingga stigma seolah-olah semua orang buruh itu ada pengaruh tapol-napol? oh tidak ada permudahan. Tidak ada. Itu kita berbaur tadi itu, ya kan? Artinya prinsipnya bahwa walaupun kita beda pandangan, tapi kan sebagai manusia kita bisa saling menghargai, ya kan? Dan ada kesan setelah mereka pulang, ada juga yang kesan baik. Kan? Tapi tadi Pak Bas pernah cerita ya, saya ingat Pak Bas pernah jadi calon polisi ya. Saya Sebelum jadi PNS calon polisi kan? iya, jadi dulu pernah program Pak Harto itu untuk penerimaan taruna itu di Kuota lah daerah, ya, ada kecamatan. kuota. Ada kuota. Ada kuota. Pak Bas masuk. Iya, saya pernah Oke. mengikuti itu. Lalu berapa orang? Ya, kita kan tes, tapi waktu itu dari kepolisian saya ya. Berdua. Nah, dari Akpol saya yang lolos, ada teman saya juga dari TNI juga yang lolos. Namun karena saya orang tuanya tidak setuju untuk ikut itu, seperti itu. Tadi ada cerita temannya yang lolos tuh gimana? Iya, teman saya dulu. Lolos tapi sempat di cancel kan? Ya, teman saya karena di isu bahwa orang tuanya terlibat di tangan pun. Itu maksud saya bahwa keberadaan tapol-napol di sana tentu mempengaruhi image masyarakat di sana seolah-olah dia terlibat. Tidak. Nah, itu Terutama untuk orang yang mungkin secara etnis orang Jawa. itu mungkin apa, Rip? Itu fitnah saja karena mereka iri kepada yang dia kan lolos. Tapi ya fitnah aja. Iya kan digunakan Iya. sebagai alat propaganda untuk Iya, benar. memfitnah bahwa memfitnah dia itu. terlibat walaupun sebenarnya tidak. Iya. Tapi orang-orang yang tetap berada di Pulau Buru sebenarnya kan hubungannya tetap baik-baik saja. Baik. Diskriminasi Sampai saat ini baik kan. Kan pengalaman Pak Arif ke sana gimana? ramah. Lah iya. Nah, ya. Berarti udah bukti bahwa orang buruh itu baik. Coba di daerah mana yang orang Jawa bisa hidup banyak-banyak. Sekarang semua terima berbaur jadi satu. Jadi orang buruh itu merupakan memang orang Indonesia benar. Mereka menerima semua suku bangsa masuk ke daerah sana. Tapi apa tetap baik besok ini? Insya Allah baik. Karena buruh ini selain dikenal karena adanya tapol-napol, hari ini buruh dikenal adanya tambang. Tambang. Oh iya, tambang emas. Biasanya kalau ada tambang, investor Pak masuk. Arif jangan masuk ke situ dong. Oh gitu. Iya. Itu tambang itu berbahaya. Berbahaya. Tambang itu fatal. Fatal. Ya. Karena fatalnya apa? Tambangnya tidak bermanfaat bagi masyarakat buruh secara keseluruhan. Nah itu. Terus gimana dong? Bermanfaat buat siapa kalau? Ya bermanfaat buat orang per orang saja yang punya investasi ke situ. Sebenarnya ditemukan emas itu kapan di Pulau Buru itu? Ya itu sudah 13 tahun yang lalu. Gitu. Oh, tidak sengaja oleh masyarakat. Ya, dia muncul dengan sendirinya sumber daya itu. Lalu menciptakan kerumunan. Iya. Karena kerumunan. Hanya semua orang datang ke situ untuk mengambil emas. Tapi saya dengar ditemukannya di Gogorea. Tapi kenapa yang ramai jadi Pulau Gunung Botak? Bukan. Yang ditemukan pertama itu di situ di Gunung Botak. Oh, di Gunung Botak. Iya. Gitu. Makanya yang ramai di sana berita-berita hari ini ya. Iya. Karena saya post. Sekarang saya mau tanya Bang Ali. Kalau Bang Ali punya pandangan tentang Pulau Buru, tentang tambang ke depan, apa solusinya? Ya green mining. Bagaimana mengelola sumber daya alam tanpa menciptakan pencemaran secara maksimal. Ada apa namanya semacam
solusi untuk hal itu? Ya itu, kalau teknologinya tentu saya bukan Teknologinya, orang teknologi ya, tetapi secara konseptual, secara literatur tuh sangat dimungkinkan. Tinggal itu kan kerja-kerja para insinyur, para ahli lingkungan hidup untuk menjaga. Dan itu menurut saya sebagai challenge, sebagai tantangan buat masyarakat Pulau Buru sebelum menjadi hancur lebur, lebih bagus konsep itu dicanangkan sehingga dari awal membuat garis batas agar tidak terjadi kerusakan saat pengelolaan tambang. Dan yang kedua, konsep green mining itu kan juga mengacu kepada partisipasi masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat kan. Nah, dengan ada partisipasi masyarakat, maka diharapkan masyarakat tidak ditinggalkan. Nah, konsep komunitas itu mungkin akan bisa jalan kalau ada satu sistem tradisi yang tetap dipegang teguh dan kekompakan. Ya, sistem tradisi itu misalnya kalau di Pulau Buru misalnya kan ada raja, ada segala macam yang punya kewilayahan, punya adat. Selama itu dipegang teguh dan mendapatkan satu pendampingan yang tulus gitu dari para akademisi, dari para pemerintah sendiri tentu saja. Saya kira peluang untuk menciptakan green mining saya kira sangat terbuka, dan mungkin setelah belajar tadi bagaimana beradaptasi dengan berbagai suku bangsa dengan situasi politik, mungkin kita bisa membuat kepeloporan baru Pulau Buru dengan green mining ya. Harapan saya begitu. Alif, selain Pulau Buru, Pak Arif pernah ke daerah mana lagi? Pernah mana ya? Sumatera itu baru sampai Sumatera Utara. Sumatera Utara. Belum terlalu jauh. Kalimantan pernah, Kalimantan Timur sampai. Ya, jadi kalau di Pulau Buru, Manado pernah saya Manado. Oh, Manado, Sulawesi Utara. Iya, buburnya sangat enak. Oh, bubur ya, Manado. Itu dicampur sama sayur. Sama sayur. Kalau buru, ya, buru punya potensi yang cukup besar terkait dengan hasil laut, hasil pertanian, hasil kehutanan, ya kan? Nah, sekarang kan kita untuk perizinan kehutanan dan termasuk tambang juga itu kan izinnya ke provinsi. Provinsi punya. Iya. Bukan kewenangan kabupaten. Iya, bukan dulu. Kalau dulu 10 tahun lalu kan masih di kabupaten untuk izin kehutanan itu. Ya kan? Nah, kira-kira Bang Ali, ada solusi nggak untuk Kabupaten Buru dengan potensi yang cukup besar itu? Iya, solusi utama itu menurut saya kalau ada. Atau kita ini memulai dari mana? Kira-kira Buru ini yang untuk ke depan mau lebih bagus, lebih baik, lebih maju, kita mau mulai dari mana? Itu kan sebenarnya dia wilayah yang relatif terisolasi, artinya dia tidak terlalu terbuka ya kawasannya. Secara bukan, maksudnya tidak terlalu terbuka itu dia kepulauan. Iya. Nah, kalau dia tidak terlalu terbuka, sebenarnya strateginya adalah membangun kemandirian ya. Kemandirian karena sumber dayanya kan siklusnya di situ-situ aja menurut saya orang itu kan. Nah, perencanaan terhadap cita-cita buruh di masa depan itu penentunya bukan provinsi, bukan yang lain ya. Kalau provinsi itu kalau masyarakatnya tidak setuju kan dia bisa protes di era demokrasi kan. Makanya kalau menurut saya pertama yang dibenahi pendidikan ya. Pendidikan cocok nggak dengan kebutuhan di sana. Kalau kita lihat di sana misalnya kemarin saya lihat banyak sekali sapi-sapi di pinggir jalan, bahkan saya dengar cerita ada sapi-sapi sampai dilepas di hutan-hutan nggak kembali jadi sapi hutan ya. Nah, itu kan berarti potensi peternakan luar biasa. Saya juga mendengar cerita bahwa telur-telur masih didatangkan dari Pulau Jawa. Benar. Berarti dibutuhkan satu, kalau di universitas fakultas peternakan atau mungkin SMK peternakan. Gitu. Kita nggak tahu sudah ada apa belum. Kemudian ini yang di bidang pendidikan ya ada mesti SMK itu ya. Iya. Bukan hanya SMK tapi pelatihan juga bisa dilakukan sebenarnya. Misalnya belum ada lulusannya kan pelatihan Pemda dinasnya bisa melakukan. Yang kedua misalnya di sana punya tambang-tambang, punya hasil alam dari bumi yang sangat luar biasa, fakultas pertambangan ada nggak? Atau mereka kalau ada dua hal ya, bisa mengadakan di dalam. Saya lihat ya pemerintah daerah punya kelemahan fatal itu adalah mereka tidak punya prioritas pembangunan. Misalnya pembangunan, saya target saya tadi ada peternakan untuk pangannya, ada pertambangan, kita tanya aja sama Pemda, sama Pak Bupati atau kepala dinasnya. Berapa sih kita punya sarjana tambang? Atau berapa sih kita alokasi anggaran untuk memberikan beasiswa penduduk lokal sini untuk belajar soal tambang? Atau berapa sih kita punya anggaran yang bisa diberikan untuk anak-anak belajar tentang peternakan? Berarti khususnya di Pulau Buru atau di Maluku
Kesalahan ada di perencanaan atau kesalahannya ada di mana? Itu kompleks. Kompleks ya. Kompleks. Kesalahan paradigma pembangunan saya kira. Apa? Hah? Paradigmanya apa? Iya, paradigma pembangunan sebenarnya tidak ada pembangunan. Saya lihat hanya ada penguasa-penguasa ya, Oh, di gitu? berbagai wilayah di Indonesia. Karena kalau pemimpin itu harus menginspirasi kan. Nah, kemampuan menginspirasi itu kan kemampuan berpikir. Iya. Misalnya kita bicara pendidikan nggak serius. Apa yang tidak serius? Apa yang tidak serius? Ya, orang masuk sekolah semua pengen pintar toh. Iya. Begitu masuk sekolah yang pintar yang 1, 2, 3. Kenapa? Yang nilainya bagus doang ya. Ah. Ya ada kesalahan di situ karena sekolah tidak menjadi ruang untuk memetakan potensi para siswanya. Sekolah hanya menjadi alat doktrin supaya menjadi anak baik dalam tanda kutip tidak protes. Oh, gitu. Seperti menyeragamkan pikiran. Jadi kalau ada perbedaan di sekolah sepertinya ada semacam ketidaksiapan untuk menerima perbedaan. Padahal pada dasarnya manusia memang berbeda-beda potensinya. Oh, gitu. Walaupun dia lahir kembar juga wataknya berbeda, karakternya berbeda. Perbedaan ini mesti dihargai. Kalau sekolah bisa hargai itu, bisa ditumbuhkan potensinya dari situ, bakatnya dari situ, saya kira sumber daya manusia kita melimpah. Oh iya. Kalau Untuk perikanan? perikanan, Kan kalau hutan kita punya hutan, lautnya cukup besar, luas. perikanan ya. Iya. Kenapa diapakan? Kira-kira kalau Bang Ali bisa memahami. Ya perikanan kalau Pulau Buru ya. Iya. Kalau Pulau Buru menurut saya mestinya dijadikan satu simbol untuk keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi mesti ada satu aturan-aturan adat mesti mengatur bahwa kalau di beberapa tempat itu kan ada nama istilah sasi ya, pengaturan kapan mereka boleh tangkap, kapan boleh Sasi. ini. Ya, Kok tahu sasi? tahu. Sasi di mana? Saya lupa di Maluku juga kalau nggak salah. Maluku, ya, Maluku. Maluku sasi. Sasi. Kalau di Jawa apa? Sasi itu bulan. Oke Bang. Nah, misalnya di Pulau Buru nih, saya lihat di Jikamrasa, di pantai Jikamrasa. Jikumrasa? Iya. Di Jikumrasa ada penyu, besar-besar penyu. Kalau di sana dibilang tuturuga. Tuturuga itu penyu. Iya, penyu. Saya lagi membayangkan di tempat yang kita pijak kemarin itu, di mana mereka bertelur. Itu nggak bisa dapat kalau untuk bertelurnya sulit. Iya, maksud saya adalah ini penyu punya siklus, dia harus bertelur dan beranak. Iya. Menetas. Ada. Dan bertelurnya di pasir. Nah, tetapi saya tidak melihat satu kawasan yang dilindungi bahwa di situ tempat untuk bertelur karena pasirnya itu saya lihat tempat untuk bermain kan. Penyu itu dilokalisasi untuk bertelur. Dia nggak bertelur situ. Dia bertelur bebas. Iya, maksud saya kalau di beberapa tempat seperti di Jawa Barat itu kawasan itu dilindungi. cukup. Nah, kawasan itu dilindungi untuk mereka bertelur. Oke. Jadi dipastikan tidak ada orang yang mengganggu mereka bertelur. Iya. Nah, di situ saya tidak ada lihat iklan dilarang di sini karena ini pusat perteluran penyu. Oh begitu. Ya, satu. Yang kemudian yang kedua, itu tempat kan indah, tetapi tadi arusnya kalau pagi masuk ke danau-danau yang sangat luas sekali seperti Danau Toba, kalau sore keluar, lalu di sepanjang jalan saya melihat itu ada perbatasan warna hijau-hijau itu di laut itu ya. ada kayak batas gitu. Iya. Nah, itu kan pertemuan ombak mungkin itu dalam dan apa kering. namanya? Nah, di pantai Jikamrasa apa? Jikumrasa. Jikumrasa, sorry. Di Jikumrasa pertanyaannya, kalau orang di situ pasti pandai berenang semua dan sudah terbiasa. Tapi saya sebagai pendatang datang ke sana lalu berenang masuk ke dalam titik yang perbatasan tadi yang berbahaya tadi itu nggak ada batas yang kita bisa ketahui. Pertama, yang kedua juga tidak ada penjaga pantai. Iya, di situ kalau di Kumarasa itu sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai kawasan wisata. Di samping ada kawasan lain. Bung Alip deh, wisatanya bagaimana di Pantai Kumarasa? Apa yang kurang apa? Ya, itu tadi penjaga pantai. Ya. Penjaga pantai menurut saya urgent sekali. Kalau fasilitas? Secara umum oke, cuman tempat ganti bajunya terlalu jauh ya. Oh gitu. Jadi saya mesti untuk mandi? lihat kiri kanan ya untuk ganti celana pendek. Oke. Ini Pak Komeng nggak berani buka celana itu. Oke, terakhir Bung Ali. Terakhir untuk buru ke depan. Terakhir. Kok terakhir saya masih mau bertanya. Mau bertanya juga? Oh iya. Oke, silakan. Tanya aja nggak apa-apa. Di Pulau Buru itu ada tabu ya. Tabu ada. Apa saja tabu yang ada di Pulau Buru? Itu yang gini.
Tabu apa? Bukan, tabu itu hal yang tidak boleh dilakukan. Saya kira itu. Misalnya pilihan warna kah? Ada Ya, kalau di cerita-cerita dulu rakyat. ada, setiap daerah pasti ada, atau hal-hal yang mistik kan ya, hal-hal yang tabu yang tidak boleh Apa dibicarakan saja? oleh. Banyak lah. Satu tadi pilihan warna misalnya. Warna kalau diburu itu kebanyakan yang tabu itu biasa warna merah. Oh, di daerah tertentu. Daerah tertentu. Di mana itu? Tapi tidak semua daerah juga. Ada juga ya daerah lain pakai warna merah. Oke. Nggak penting kita ke pesisir itu kebanyakan ke warna merah itu kebanyakan. Kenapa warna merah? Ya Dia ada kita tabu. nggak tahu. Mungkin pantangan. Iya, tadi ada cerita. Mungkin merah itu ada kaitannya dengan darah mungkin ya. Seperti itu. Bukan dengan Partai Merah. Ya? Enggak lah. Partai Merah yang sempat ada Nah itu kan di sana. PDIP kan partai merah di sana partai. Bukan sebelum PDIP dong. Oh, Kan gitu. tadi ada peristiwa tapol-napol maksud saya. Sehingga muncul cerita-cerita mungkin jadi mitos. Jadi begini. Tapi ada memang cerita nyata. Ya, balik saya mau ini dulu stressing bahwa jangan lagi buruh itu dibawa ke situ lagi, jangan. Kita udah selesai. Bukan itu mitos warna merah tadi loh. Oh itu masalah orang di sana, Tradisi, masalah tradisi. adat. Itu Oke. sebelum adanya itu. Oke. Jadi buruh sekarang tidak ada lagi itu seperti itu. Oh, oke. Ya bagian tadi udah selesai kan cerita. Udah selesai. tapol-napol, tapi yang cerita warna merah ini belum selesai. Itu masalah adat. Ya adatnya gimana? Ya orang di sana kan mitos atau apa kepercayaan kalau nggak boleh pakai merah mungkin dapat pantangan, dapat halangan. Tapi apakah memang ada peristiwa yang Iya ada. gimana cerita? Ada satu Iya kalau cerita. misalnya itu banyak ini ceritanya paling banyak. Satu aja yang tadi yang ada. Kalau mau cerita tentang itu ada yang tidak percaya. Ada seorang yang Ada yang tidak percaya, dia coba pernah hilang. Jadi dia pakai merah. Iya, karena dia pakai merah. Lalu masuk ke daerah larangan. Iya. Namanya apa daerah larangannya? Ya daerah di situ kan tidak boleh tidak boleh pakai Merah. merah. Lalu tiba-tiba dia hilang. Tiba-tiba dia hilang. Dan itu kita jadi saksi. Setelah hilang, Ya hilang lalu dicari dan dibuat adat, keluar lagi dia. keluar lagi. Hidup Keluarnya tuh di kebun, di masjid, di kayu, di batang kayu, di atas. di gunung. Oke, tapi gunung-gunung di sana itu tidak bisa tumbuh loh tanaman-tanaman di sana ya. Sudah lah, jangan cerita gunung lagi nanti.